Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Seluruh sivitas akademika Selain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, segenap lapisan masyarakat dimanapun Anda berada di penjuru tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Kembali berjumpa bersama saya Dr. Muhammad Faisal MAG selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang masalah korupsi. Apa itu korupsi? Dan mengapa korupsi harus dicegah, dilawan, bahkan harus diberantas? Korupsi merupakan suatu tindakan pejabat publik serta pihak lain yang diberi amanah namun terlibat secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Di antara tindakan korupsi seperti memberi atau menerima hadiah atau penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan yang tidak wajar, dan menerima gratifikasi bagi penyelenggara negara. Dampak korupsi itu sangat luas, bisa menimbulkan kerugian yang besar, khususnya di bidang ekonomi, menimbulkan distorsi, kekacauan di sektor publik, melemahkan mental, bahkan pada akhirnya akan menghancurkan struktur kehidupan masyarakat. Ada beberapa faktor penyebab korupsi ini bisa terjadi. Bisa dilihat secara internal maupun eksternal. Secara internal saja misalkan ada sifat serakah, gaya hidup konsumtif dan hedonis, serta adanya degradasi mental dan moral. Kalau secara eksternal, misalkan terjadinya instabilitas politik, baik masih rendahnya kesadaran dan penegakan hukum, adanya alasan ekonomi dalam meraih keuntungan, juga karena kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan. Kita ketahui bersama bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan untuk tindak pidana korupsi serta membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal dengan nama KPK. Korupsi ini bisa merambah ke berbagai sektor, apatah lagi menyangkut pelayanan publik. Pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa kita mulai dari diri kita, keluarga kita, maupun di lingkungan tempat kerja kita. Di perguruan tinggi lah misalkan, ada sejumlah pelayanan yang terkait dengan publik, seperti pelayanan akademik dan kemahasiswaan. Ini merupakan salah satu bagian penting dalam pelayanan yang harus terus-menerus dijaga, dioptimalkan, diperkuat sistem layanan manajemennya, dan yang paling penting juga adalah perlu diawasi. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali mahasiswa dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, generasi muda menjadi pelopor perubahan sejak zaman penjajahan sampai pada era reformasi. Oleh karena itu, peran pemuda secara aktif dalam permasalahan korupsi melalui tindakan pencegahan sangat diperlukan. Mengapa korupsi begitu sulit dicegah dan diberantas? Karena telah menjadi perilaku dalam keseharian masyarakat dan telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan. Muhammad Zaki Madani. Kapan lagi? Jelas sehat. Udah bisa dibantu? Iya bang. Ini mau dibuat surat aktif kuliah. Surat aktif kuliah itu sekarang sudah bisa Zaki akses di website kampus Zaki. Itu kali bang. Kamu butuh sekarang ini.
Iya, itu nanti Zaki justru lebih mudah di situ. Zaki tinggal buka websitenya, dilengkapi apa semua yang diminta di situ. Nanti syaratnya itu selesai tuh dalam hal ini. Jadi gitu ya Ki. Udah gini lah bang, sebagian contoh untuk bang. Wow. Apa nih Ki? Kami tak bisa nerima kayak gini Ki. Salah bang, kau usah jadi sok suci aja lah bang. Ambil aja lah bang ini. Di sini cuma kita berdua aja, ambil lah bang. Mohon maaf Ki, sekali lagi kami tak bisa nerima kayak gini Ki. Alah. Apa tuh? Bahaya ni. Ada amplop. Awak ngurus apa ni? Kawan lagi ngurus surat kuliah, susah tuh, ribet kampusnya. Tu yang abu-abu tu apa? Yalah, duduk kursi tu dulu. Jadi apa cerita ni kan? Jadi kawan ni bawa surat kuliah, susah betul kampusnya, ribet betul. Sebenarnya tak ribet kan? Senang aja benda. Kalau awak betul-betul ikut prosedur kampus, senang. Apalagi sekarang ni kan masa pandemi, COVID, semua serba online. Jadi awak tinggal download, upload, selesai. Tak ada masalah. Yang awak lakukan tadi itu sebenarnya kalau menurut kawan, itu hal yang tak bagus. Tak bagus. Kita ni kan mahasiswa kan? Jadi seharusnya kita sebagai pelopor anti korupsi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Seringkali generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis yang dapat membawa perubahan bagi bangsa menuju ke arah yang lebih positif di masa mendatang. Potensi agent of change ini menjadikan generasi muda selalu diyakini sebagai aset bangsa dan memiliki potensi dalam pencegahan korupsi. Di masa mendatang, mereka akan menduduki posisi-posisi strategis, jabatan publik, dan pembuat kebijakan di masa depan. Oleh karenanya, amatlah penting untuk menjaga idealisme dan integritas murni mereka agar tidak teracuni oleh politik dan kekuasaan serta hal lainnya yang dapat mengguncang ketahanan generasi muda. Mereka perlu terus dibekali dengan kesadaran dan kepatuhan hukum melalui edukasi atau pendidikan. Merupakan salah satu jalur yang tepat untuk itu. Dengan demikian, diharapkan dapat terbangun karakter yang paham, taat, dan memiliki kemauan untuk melaksanakan hukum dalam rangka pencegahan korupsi. Pembentukan karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif. Tanpa adanya dasar utama pembentukan karakter, maka tujuan dilaksanakannya pendidikan anti koruptif pun akan menjadi sia-sia. Karena peluang untuk perilaku korupsi selalu ada, baik di pelayanan publik maupun dalam pelaksanaan proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Dengan pendidikan anti koruptif merupakan jalan untuk melatih dan memiliki kesadaran, mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas untuk berperilaku anti koruptif. Untuk itu, upaya ini harus terus dilakukan baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan media teknologi secara virtual. Oleh karena itu, kami mengajak segenap sivitas akademika semua, komponen masyarakat serta generasi muda milenial, mari bersama kita cegah dan lawan serta berantas korupsi. Bahasa jiwa bangsa, budaya cermin negara. Korupsi diberantas, rakyat sejahtera, menyongsong generasi emas Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Staying Sultan Abdul Rahman, Kepulauan Riau, kita cegah dan lawan korupsi. Korupsi diberantas,